Selamat sore semua, Shalom. Apa kabarnya hari ini? Tentu semua baik-baik ya, adik-adik yang ada di rumah. Selamat sore semua, salam jumpa. Kita bertemu kembali dalam ibadah kita pada sore hari ini, sekalipun kita tidak bertatap muka langsung, tapi secara online pada sore hari ini. Tetapi kita bersyukur kepada Tuhan sebagai anak-anak Tuhan bahwa Tuhan masih memberikan kita kekuatan, kesehatan, terlebih kesempatan pada sore hari ini. Oleh sebab itu, adik-adik yang kekasih di dalam Yesus Kristus, mari siapkan hatimu. Kita akan memulai ibadah kita pada sore hari ini. Kita akan mengangkat satu pujian. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih atas penyertaan-Mu yang begitu nyata dalam kehidupan kami. Terima kasih kalau satu minggu Tuhan sudah menjaga, melindungi kami masing-masing. Bahkan dalam minggu ini yang kami telah lalui dalam masa liburan ya Tuhan, Tuhan sudah tolong baik itu adik-adik kami, bahkan kami sebagai guru-gurunya. Terima kasih kalau pada sore hari ini kami kembali berkumpul bersama-sama, sekalipun ibadah kami pada saat ini secara online, tapi kami percaya Allah hadir di tengah-tengah ibadah kami. Oleh sebab itu Tuhan, mari Engkau tolong setiap adik-adik kami yang ada di rumah, sehingga pada sore hari ini kami sama-sama menikmati berkat Tuhan lewat ibadah. Kami menyerahkan ibadah kami mulai dari awal hingga berakhirnya, kiranya jadi seturut dengan kehendak dari Allah sendiri. Terima kasih Tuhan, di dalam nama-Mu kami sudah berdoa. Amin. Mari kita mengangkat satu pujian lagi yang mengatakan, sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan walau kadang tak mudah dimengerti, lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Sebelum kita mau mendengarkan firman Tuhan, kita akan masuk dalam doa syafaat. Mari kita berdoa. Kepadamu pada sore hari ini, kami patut bersyukur dan berterima kasih kepadamu
atas kekuatan dan kemenangan yang Tuhan anugerahkan setiap pribadi kami, baik itu adik-adik kami, bahkan kami sebagai guru-gurunya. Terima kasih Tuhan atas semua yang Kau sudah buat dalam kehidupan kami masing-masing. Hingga pada sore hari ini kami boleh ada sebagaimana adanya. Terima kasih juga Tuhan sudah menolong setiap adik-adik kami dalam perjuangannya, sehingga setiap adik-adik kami boleh menikmati berkat-berkat Tuhan. Tuhan sudah menyatakan dalam kehidupannya, sehingga adik-adik kami ada yang lulus sekolah, bahkan dia akan melanjutkan sekolah yang baru. Ada juga yang naik kelas ya Tuhan. Kami percaya semuanya itu boleh dilalui karena anugerah Tuhan, bahkan kasih sayang Tuhan terhadap setiap adik-adik kami. Sehingga tantangan demi tantangan yang telah dilewati, kami percaya bahwa semuanya itu karena anugerah Tuhan. Oleh sebab itu Tuhan, kami menyerahkan terus ya Tuhan adik-adik kami ke dalam tangan-Mu Tuhan. Besok ya Tuhan adik-adik kami akan memulai kembali tahun ajaran baru, masuk sekolah baru ya Tuhan. Kami percaya sekalipun ya Tuhan kami tidak tatap muka dengan guru-gurunya di sekolah, tetapi kami percaya Tuhan akan memberikan semangat buat adik-adik kami, gairah ya Tuhan, sehingga siap untuk mengikuti pelajaran, khususnya ya Tuhan sudah naik di kelas ya Tuhan. Kami percaya bahwa Tuhan akan menolong setiap adik-adik kami, memberikan kemenangan, kekuatan, semangat yang baru ya Tuhan, sehingga boleh mengikuti setiap pelajaran sekalipun ya Tuhan secara manusia. Mungkin adik-adik kami sudah bosan ya Tuhan, karena kami sudah lebih 1 tahun lebih kami sudah di rumah untuk belajar ya Tuhan. Tetapi kami percaya Tuhan Yesus yang selalu menolong, memberikan semangat buat adik-adik kami. Cukupkan segala kebutuhan adik-adik kami ya Tuhan, apapun yang dibutuhkan, baik itu kebutuhan bersama dengan keluarga, kebutuhan dalam pendidikan ya Tuhan. Kami percaya bahwa Tuhan akan menyiapkan yang terbaik. Berkati setiap pekerjaan yang ditekuni setiap orang tua dari adik-adik kami, biar di dalamnya itu boleh berhasil, boleh membantu adik-adik kami untuk melanjutkan pendidikannya masing-masing ya Tuhan. Kami berdoa ya Tuhan, kiranya Engkau memberikan kekuatan, kesehatan kepada orang tua dari adik-adik kami, bahkan seisi rumah adik-adik kami. Karuniakan kekuatan ya Tuhan, khususnya dalam menghadapi COVID-19 pada saat ini ya Tuhan. Kami percaya bahwa kami hanya bersandar kepada-Mu Tuhan. Oleh sebab itu Tuhan, tolong setiap adik-adik kami, berikan kesabaran ya Tuhan, ketekunan ya Tuhan, sehingga mulai dari kecil adik-adik kami sudah tahu bersyukur kepada-Mu Tuhan, mensyukuri apa yang Tuhan sudah buat di dalam kehidupan kami, khususnya dalam menghadapi COVID-19 pada saat ini Tuhan. Dan saat ini ya Tuhan, adik-adik kami mau mendengarkan firman Tuhan lewat kesempatan ini. Oleh sebab itu Tuhan, berkati setiap adik-adik kami yang ada di rumah, persiapkan dengan baik ya Tuhan, duduk dengan tenang mendengarkan firman Tuhan. Apa yang akan didengarkan hari ini sungguh-sungguh dia mengerti, ajar untuk melakukan di dalam kehidupannya. Setiap adik-adik kami yang sudah siap ya Tuhan, Engkau memberkati, buka hati dan pikirannya ya Tuhan, sehingga firman Tuhan yang akan didengarkan sungguh-sungguh akan menjadi pedoman di dalam kehidupannya. Terima kasih Bapa di surga. Kalau ada di antara adik-adik kami dalam kelemahan tubuh, kami minta di dalam nama Tuhan Yesus, Engkau ulurkan tangan-Mu yang sudah berlubang paku. Kalau adik-adik kami sudah mulai malas beribadah Tuhan, ingatkan ya Tuhan, ketuk pintu hatinya, angkat kembali ya Tuhan, sehingga boleh sadar, boleh kembali bersama-sama dengan temannya beribadah pada sore hari ini. Terima kasih Bapa di surga. Kami percaya bahwa Tuhan Yesus akan hadir di tengah-tengah penyembahan kami. Tuhan Yesus akan menolong setiap adik-adik kami dalam menghadapi situasi seperti ini ya Tuhan. Kami percaya bahwa Tuhan tidak akan pernah membiarkan kami. Oleh sebab itu Tuhan, persiapkan setiap hati adik-adik kami, bahkan kami semua, sehingga kami dapat duduk dengan tenang mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Kami ingin mengingat bangsa kami. Kami ingin membawa bangsa kami ke hadapan Tuhan. Tolong bangsa kami Tuhan. Lindungi bangsa kami Tuhan. Bawa bangsa kami semakin dekat kepadamu. Kami umat-Mu rendahkan diri, sujud dan berdoa, mencari wajah
Adik-adik yang kekasih di dalam Yesus Kristus, tiba saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan yang terdapat dalam Mazmur nomor 8 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-10. Mazmur nomor 8 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-10. Oleh sebab itu, adik-adik yang ada di rumah, mari persiapkan hatimu untuk mau mendengarkan firman Tuhan pada sore hari ini, sehingga firman Tuhan yang kita akan baca ini adik-adik dapat mengerti. Oleh sebab itu, kalau sudah dapat semua dari Mazmur nomor 8 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-10. Saya akan membacakan untuk adik-adik semua. Mari perhatikan Alkitabmu di rumah. Mari kita membaca dari Mazmur nomor 8 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-10. Kita akan membaca bersama-sama ini dan adik-adik memperhatikan. Manusia hina sebagai makhluk mulia. Untuk pemimpin biduan menurut lagu Glit Mazmur Daud. Ya Tuhan, Tuhan kami, betapa mulianya namamu di seluruh bumi. Keagunganmu yang mengatasi langit dinyanyikan dari mulut bayi-bayi dan anak-anak yang menyusu. Telah kau letakkan dasar kekuatan karena lawanmu untuk membungkamkan musuh dan pendendam. Jika aku melihat langitmu, buatan jarimu, bulan dan bintang-bintang yang kau tempatkan, apakah manusia sehingga engkau mengingatnya? Apakah anak manusia sehingga engkau mengindahkannya? Namun engkau telah membuatnya hampir sama seperti Allah dan telah memahkotanya dengan kemuliaan dan hormat. Engkau membuat dia berkuasa atas buatan tanganmu. Segala-galanya telah kau letakkan di bawah kakinya. Kambing domba dan lembu sapi sekalian, juga binatang-binatang di padang, burung-burung di udara, dan ikan-ikan di laut, dan apa yang melintas si arus lautan. Ya Tuhan, Tuhan kami, betapa mulianya namamu di seluruh bumi. Adik-adik yang kekasih di dalam Yesus Kristus, kita akan belajar dari firman Tuhan ini pada sore hari ini. Kita akan sama-sama merenungkan bahwa Tuhan itu baik dalam kehidupan kita. Tuhan itu maha dahsyat. Tuhan hadir di tengah-tengah kehidupan manusia. Sore hari ini kita akan belajar di bawah satu tema. Sungguh Allah maha hadir. Sungguh Allah maha hadir. Nah, adik-adik yang kekasih di dalam Yesus Kristus, Allah maha hadir merupakan tema kita pada sore hari ini atau judul pelajaran kita. Nah, kalau kita perhatikan ini sangat berat adik-adik. Untuk memahami hari ini kita perlu mempelajari dengan kita memahami apa yang dikatakan dalam Mazmur tadi, yaitu sebuah lagu tentang kehadiran Allah dalam kehidupan kita. Nah, inilah yang harus kita pahami dalam kehidupan kita. Kehadiran Allah melalui alam ciptaannya dapat kita lihat. Misalnya Allah menciptakan matahari. Matahari adalah sumber energi bagi seluruh makhluk hidup di dunia ini. Manusia membutuhkan matahari misalnya untuk mengeringkan pakaian, untuk memulihkan kesehatan bagi yang berpenyakit asma, sumber energi listrik, dan sebagainya. Nah, matahari juga dibutuhkan oleh tumbuh-tumbuhan. Matahari misalnya untuk menghangatkan tumbuhnya sesuatu tanaman, tumbuhnya mencerna makanan dan sebagainya. Nah, Allah menciptakan hujan juga. Nah, kehadiran Allah itu adalah Allah menciptakan hujan. Air hujan bermanfaat untuk pertanian, kehidupan manusia dan sebagainya. Air hujan juga bermanfaat
untuk tumbuhan dan hewan, karena mereka juga memerlukan air untuk kelangsungan hidup mereka. Nah, Allah menciptakan tumbuhan, seluruh makhluk hidup juga membutuhkan tumbuh-tumbuhan. Nah, ini kita dapat memahami bahwa manusia diberi kuasa untuk memelihara dan mengelola akan ciptaan atau alam ciptaan. Allah bisa menciptakan manusia, namun manusia tidak bisa. Allah bisa menciptakan binatang atau bintang, bulan, matahari, dan sebagainya. Namun manusia tidak bisa. Tuhan bisa menciptakan hewan-hewan di darat, air, dan udara. Namun manusia tidak bisa. Allah bisa menciptakan beraneka macam tumbuhan, namun manusia tidak. Ini semua menunjukkan betapa berkuasanya Allah dan betapa terbatasnya manusia. Oleh sebab itu, adik-adik yang kekasih di dalam Yesus Kristus, Mazmur 8 ayat 1-10 berisi pujian Daud atas kemahakuasaan Allah yang hadir melalui ciptaannya. Daud juga menegaskan betapa berharganya manusia di hadapan Allah. Manusia dipilih Allah untuk memelihara alam ciptaannya. Namun bukan berarti manusia bisa bertindak semena-mena. Nah, adik-adik yang kekasih di dalam Yesus Kristus, dalam Mazmur 8 ayat 1-10 ini menekankan bahwa kita dapat mempercayai dan memuji Allah tanpa ragu-ragu atau tanpa syarat, adik-adik. Pada saat inilah kita meminta melihat kisah dari kehidupan. Kenapa kita harus melihat dari situ? Supaya diberi iman yang mampu mengekspresikan perasaan sukacita ketika kita melihat kasih dan kebaikan Tuhan. Seperti apa? Seperti halnya seorang anak yang dengan gampang atau bisa melihat, bisa mengekspresikan perasaan senangnya ketika merasakan belayan dan perhatian yang penuh kasih sayang dari orang yang disayangnya. Ketika kita melihat seluruh ciptaan Tuhan, kita seringkali merasa begitu kecil dibandingkan dengan luas, besar, dan indahnya ciptaan Tuhan. Kita sering terheran-heran betapa Allah begitu memperhatikan dan peduli kepada kita. Padahal kita seringkali mengecewakannya. Namun Dia, di sini kita melihat bahwa kita diciptakan dengan istimewa dan kita begitu berharga di hadapan Allah. Untuk itu kita diminta untuk mengelola ciptaan Allah yang begitu indah, itu yang penuh dengan tanggung jawab. Nah, Allah hadir dalam hidup manusia. Manusia begitu istimewa di hadapannya. Allah sehingga Allah mempercayakan alam ciptaannya ini untuk dipelihara dan dirawat oleh manusia. Oleh sebab itu, adik-adik yang kekasih di dalam Yesus Kristus, Mazmur ini merupakan sebuah gambaran singkat tentang ciptaan Allah yang dikemas dengan sangat puitis. Ciptaan Allah hari lepas hari yang disebut oleh pemazmur, itulah yang menjadi alasan kita untuk memuji Allah dalam kehidupan kita. Oleh sebab itu, adik-adik yang dikasih dalam Yesus Kristus, atas semua ciptaan Allah itu patutlah kita menaikkan syukur dan pujian kemahakuasaan Allah dalam menciptakan bumi ini beserta dengan seluruh isinya. Hendak memperlihatkan kepada kita bahwa Allah hadir melalui ciptaan yang luar biasa tersebut. Oleh sebab itu, mari adik-adik semua bersyukur kepada Tuhan. Mari belajar mensyukuri apa yang Tuhan buat dalam kehidupan kita.
Seperti apa Tuhan menciptakan manusia? Seperti apa Tuhan percayakan sesuatu kepada kita? Adik-adik belajar mensyukuri dalam kehidupan. Karena apa? Allah sungguh maha adil dalam kehidupan kita. Sungguh Allah maha adil. Oleh sebab itu, bagaimanapun juga kehidupan kita, kita tetap bersyukur dalam kehidupan kita. Karena kita mau supaya kita bisa memahami tentang arti Allah hadir. Arti kehadiran kita di sebuah dan di rumah, dan makna kehadiran kita di sekolah dan di rumah. Makna kehadiran kita dalam ibadah. Kemungkinan ada berbagai jawaban yang kita akan temukan seandainya kita tanya teman-teman kita. Tetapi yang jelas kesimpulannya hari ini bahwa kita memahami bahwa Allah sungguh maha adil dalam kehidupan setiap orang yang percaya kepadanya. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu yang kami sudah dengarkan pada sore hari ini. Kami sudah mendengarkan firman-Mu, berkati firman-Mu ini agar menjadi pedoman dalam kehidupan adik-adik kami. Ajar adik-adik kami untuk mensyukuri dalam kehidupan apapun yang terjadi ya Tuhan. Karena kami percaya Allah itu sungguh maha adil dalam setiap kehidupan orang-orang yang percaya kepadanya. Oleh sebab itu ajar kami untuk memahami, memaknai kehadiran Allah dalam kehidupan kami. Ajar adik-adik kami mulai dari kecil untuk bisa memaknai, mengerti tentang kehadiran, arti kehadiran Allah di dalam setiap langkah kehidupannya, arti kehadiran manusia di dalam ibadah, dalam sekolah ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama-Mu kami sudah berdoa. Amin. Tiba saatnya adik-adik mempersiapkan persembahannya di rumah. Kita akan mengangkat satu pujian sambil membawa persembahan. Melanda hidupmu, bila putus asa dan letih lesu, berkat Tuhan satu-satu hitunglah, kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau kan kagum oleh kasih-Nya. Niscaya kagum oleh kasih-Nya. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas kesempatan yang Kau berikan kepada setiap adik-adik kami, sekalipun secara online ya Tuhan. Hari ini adik-adik kami sudah mengumpulkan persembahan. Seberapa hal yang sudah diberikan adik-adik kami ya Tuhan. Engkau melihat dari tempat ketinggian-Mu ya Tuhan. Berkati persembahan yang sudah diberikan. Biar mulai dari kecil adik-adik kami sudah tahu berterima kasih lewat persembahan yang sudah diberikan ya hari ini. Berkati kedua orang tua yang menjadi sumber berkat Tuhan dalam kehidupannya. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan persembahan ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Kita akan mengakhiri ibadah kita pada sore hari ini. Kita mengangkat satu pujian yang mengatakan, You were the Word at the beginning, one with God the Lord Most High. Your hidden glory in creation, now revealed in you, our Christ. What a beautiful name it is. What a beautiful name it is. The name of Jesus Christ, my King. What a beautiful name it is. Nothing compares to this. What a beautiful name it is.
you brought heaven down. My sin was great, your love was greater. What could separate us now? What a wonderful name it is. What a wonderful name it is. The name of Jesus Christ, my King. What a wonderful name it is. Nothing compares to this. What a wonderful name it is. The name of Jesus. What a wonderful name it is. The name of Jesus. Mari kita berdoa. Segala pujian dan syukur ya Tuhan kami kembalikan kepadamu pada sore hari ini, bahwa Tuhan telah menyertai memimpin kami sepanjang ibadah kami sekalipun secara online ya Tuhan. Tetapi kami percaya Tuhan hadir di tengah-tengah kehidupan kami, di tengah-tengah penyembahan kami pada sore hari ini. Oleh sebab itu Tuhan, apa yang sudah kami buat melalui puji-pujian, bahkan ya Tuhan adik-adik kami sudah mendengarkan firman Tuhan, sudah memberikan persembahan. Berkati semuanya itu agar berkenan di hadapan hadirat Tuhan. Oleh sebab itu Tuhan, mari Engkau tolong setiap adik-adik kami khususnya mempersiapkan diri untuk memasuki tahun ajaran besok ya Tuhan, masuk sekolah. Terima kasih Tuhan. Dan akhirnya kiranya Tuhan Allah, Tuhan Yesus akan menggembalakan siang dan malam bersama dengan kedua orang tua setiap adik-adik kami. Dan harapan kami bahwa penggembalaanmu, penyertaanmu akan menjadi bahagian dalam setiap langkah kehidupan adik-adik kami, bahkan kami semua, mulai saat ini sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Terima kasih. Selamat sore. Sampai jumpa di minggu akan datang. Dah.